Shalom God Lovers. Pagi ini, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang terus ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom semua God's lovers. Setiap pagi kita mencari wajahnya dan saya berdoa kita semua selalu setiap pagi dikuatkan dan memperoleh berkat dari Tuhan. Terutama dalam program ini ya, Words from Heaven. Ya, karena ada firman Tuhan yang dibagikan, maka Allah sendiri hadir dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Tema hari ini memang judulnya agak gimana gitu ya saudara, mungkin karena pakai bahasa Latin ya. Judulnya Creatio ex nihilo. Ya, sederhananya itu sebenarnya penciptaan dari sebuah ketiadaan. Konteksnya tentu dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Kalau orang ikut sekolah teologi, biasanya Kejadian 1 ayat 1 itu menjadi ayat hafalan tuh saudara dalam bahasa Ibraninya ya. Bereshit bara Elohim et hasamaim. Hasamaim itu langit. We et haares. Haares itu bumi. Kata penciptaan dipakai kata bara di situ. Artinya penciptaan, sesuatu diciptakan dari yang nggak ada. Ini luar biasa nih. Saya mau mengajak saudara semua di perenungan pagi ini mengagumi Tuhan. Iya nggak? Dari nggak ada. Waktu pun nggak ada, materi nggak ada apa-apa. Tapi ada satu entitas yang sudah ada. Itu yang kita panggil dia Allah. Dia ada, sudah ada. Dan dia kemudian melalui firman-Nya mencipta dari yang nggak ada, diadakan. Wah, makanya tadi kita baca ya, jadilah terang dan terang itu jadi. Wow. Dia entitas yang gak ada duanya, saudara. Gak ada yang lain selain dia. Tidak tertandingi, maha kuasa. Dan kemudian semua dijadikannya. Mungkin ada orang merasa gitu, oh enggak Pak, hidup saya mah kebetulan aja ada. Kebetulan aja ada ini. Ya, harusnya gak ada. Tapi ya ada sekarang. Saya gak percaya ada dia gitu. Waduh, lebih sulit
melihat itu sebuah kebetulan dibanding saya bisa melihat ada suatu entitas atau ada pribadi yang menciptakannya. Kenapa saudara? Misalnya saya jalan di pantai lah gitu. Tiba-tiba saya lihat ada kerang-kerang, kulit kerang kosong. Wah, saya lihat, wah luar biasa, indah. Kebetulan ada di sini. Nah, itu bisa kebetulan, kena air, kebetulan. Besok saya jalan lagi di pantai. Ada beberapa kerang juga. Tersusun kerang ini berbentuk huruf S. Luar biasa. S berbentuk, kok bisa ya? Ini kebetulan sih. Bisa, oke. Kebetulan. Besokan lagi, di hari yang ketiga atau keempat, saya lewat tempat yang sama ada kulit-kulit kerang kosong, berbentuk bukan S lagi. SAMMY, Semi, nama saya. Wah, Semi, waduh, mungkin saya orang yang demikian polos gitu ya. Saya akan bilang gini, ini betul kebetulan. Ya. Tapi besokan lagi saya jalan, tiba-tiba ada gini, SAMMY, Semi, alamat, jalan. Alamat saya lengkap, tertulis di situ, ada nomor KTP saya di situ. Saya pasti udah nggak bisa bilang gini, kebetulan. Saya langsung cari, siapa ya yang sudah nyusun kerang-kerang ini. Ada satu intelijensia, kepintaran untuk nyusun ini. Nggak kebetulan. Masa saudara lihat tubuhmu ini kebetulan sih? Wow. Wah, dia nggak tertandingin, dia ciptakan semuanya teratur. Semuanya diciptakannya, saudara. Teratur. Untuk apa? Kita. Bumi lebih dekat sedikit ke matahari, kebakar. Lebih jauh lagi sedikit aja. Nggak bisa didiami karena mungkin sangat dingin. Saudara bisa bayangin itu? Semua teratur. Kayaknya nggak mungkin kebetulan. Nggak mungkin. Ini yang saya percayai, saudara. Dan ini yang kita percayai. Dia Allah yang menciptakan semuanya. Dari ketiadaan. Saya mau akhiri dengan ini. Coba cek ya hati saudara saat kita baca terusannya. Kejadian 1 ayat 26-27. Rasakan perbedaan ini ya. Ini selalu saya rasakan setiap kali saya baca ayat-ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan. Semua diciptakan dari ketiadaan, saudara. Tapi untuk saudara, untuk saya, dia nggak ciptakan dari ketiadaan. Enggak. Sorry. Untuk saudara dan saya. Dia ambil bagian dari dirinya sendiri. Dan memberikan rohnya. Sehingga kita hari ini ada. Dan ada karenanya dan untuk dia. Melalui kekaguman ini saya berdoa melalui renungan pagi ini. Kita makin sayang sama Tuhan. Kita makin merasakan anugerah Tuhan setiap hari buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau yang dahsyat, yang besar, yang gak ada duanya itu. Tapi Engkau memilih menciptakan kami bagian daripada Engkau sendiri. Menciptakan kami serupa dan segambar dengan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami yang mungkin hari-hari ini ada di rumah merasa tidak berguna, tidak berarti. Merasa hidup kami kayaknya cuma kebetulan. Bapa, aku berdoa buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan melingkupi hati mereka. Sehingga mereka boleh bertemu dengan Engkau dan sungguh merasakan, sungguh aku ada karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bagikan kasih Tuhan melalui link YouTube yang saudara bisa share ke teman-teman saudara, ke kerabat, saudara. Biar makin banyak orang merasakan berkat yang saudara juga rasakan. Tuhan Yesus
memberkati.